bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB on TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB on TV dan dipersembahkan oleh Universitas Muhammadiyah Indonesia. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di program e-learning Universitas Muhammadiyah Indonesia di UB on TV. Saya Ibu Herawati SPD, SPDMA, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita profesi keguruan terkait dengan bagaimana seorang guru dan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran di era pandemi COVID-19 ini. Ya, baik adik-adik, Ibu harap semuanya sudah bersiap dan sudah meng-on-kan videonya serta sudah juga bersiap untuk menerima perkuliahan kita sesuai dengan aturan yang sudah kita tetapkan. Baik, kita mulai adik-adik sekalian dan para pemirsa di rumah. COVID ini memberi dampak yang sangat signifikan terhadap dunia pendidikan, ya, dan bukan hanya dunia pendidikan, tentu secara general juga berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia. Dan dampak terhadap dunia pendidikan ini sangat memberikan efek yang luar biasa, ditandai dengan lahirnya pembelajaran daring, ya, pembelajaran jarak jauh. Namun demikian, dalam beberapa universitas bahkan sekolah sudah melakukan pembelajaran itu jauh sebelum proses terjadinya pandemi COVID-19 ini. Namun demikian, mau tidak mau, ya, adik-adik sekalian juga ini sebagai calon guru yang dipersiapkan sebagai guru SD nantinya juga harus cakap dan terampil dan siap dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan ini adalah satu aspek yang perubahannya sangat cepat, ya, dan apalagi dengan kondisi seperti sekarang tentunya tidak menafikan bahwa adik-adik sebagai calon guru juga harus siap dengan tantangan belajar di era pandemi ini, ya. Pada dasarnya sebelum era pandemi ini berlaku juga kita sudah dihadapkan dengan tantangan era industri 4.0 yang sekarang sudah mulai beranjak ke 5.0. Di mana para guru, ya, harus siap untuk melakukan proses pembelajaran dengan cakap dalam teknologi dan juga digital. Namun dengan sebelum terjadinya pandemi ini, ya, para guru mungkin sebagian masih terlena lah, masih belum merasa ini satu hal yang penting, melakukan perkuliahan ya seperti biasa, pembelajaran seperti biasa, kemudian melakukan juga berbagai aspek pembelajaran ya seperti apa adanya, tatap muka biasa tanpa menggunakan teknologi ataupun digital, dan juga berbagai sumber yang bisa menunjang ke arah sana. Namun mau tidak mau, ya, siap tidak siap, pada kondisi ini seluruh guru harus siap dalam menggunakan teknologi, ya. Salah satunya adalah dengan melakukan proses pembelajaran jarak jauh ini, ya. Selanjutnya, mengapa, ya, adik-adik sekalian, proses pembelajaran jarak jauh ini harus dilakukan? Karena ini terkait dengan masa pandemi ini, di mana kita harus dipaksa untuk mengikuti protokol kesehatan, ya, tidak boleh berkerumun dalam jumlah yang begitu banyak, sehingga memudahkan penyebaran virus, ya, dalam waktu yang sangat cepat jika itu dalam kerumunan yang begitu banyak. Jadi pada akhirnya sekolah harus ditutup. Jadi anak-anak harus belajar di rumah dan para guru juga sekolah harus bisa memfasilitasi itu. Dan banyak tantangan pastinya, ya, kita sebagai guru
menghadapi kondisi ini tentu tidak kita nafikan banyak sekali tantangan, bahkan ibu sendiri nih sebagai dosen juga ya yang mengajar adik-adik juga punya tantangan dalam mengajar jarak jauh ini. Ya, kenapa? Karena bisa jadi adik-adik yang berada di daerah ya yang mungkin internetnya kurang stabil, kemudian juga berbagai hal lainnya, para mahasiswa juga para siswa ya mungkin belum terbiasa dengan kondisi pembelajaran jarak jauh, kadang-kadang merasa seperti tidak belajar. Nah, itu bagaimana caranya guru harus melek akan hal itu, harus paham akan hal itu, sehingga bisa menciptakan suatu suasana belajar yang bisa membuat anak-anak termotivasi untuk belajar. Ya, banyak tantangannya. Kalau misalnya dalam beberapa penelitian ada yang mengatakan bahwa guru merasa ataupun mengalami tantangan ada kurang kuota, misalnya sinyal, juga sarana, teknologi ya, karena tadi kurangnya kecakapan dalam penggunaan teknologi juga itu menjadi satu hal ataupun tantangan tersendiri. Kemudian juga kreativitas. Nah, kreativitas kalau dulu kita tatap muka bisa langsung ya menggunakan media yang biasa saja tanpa menggunakan teknologi, maka ketika menghadapi pembelajaran jarak jauh ini harus punya kreativitas tersendiri ya, yang mumpuni juga harus terus di-upgrade dan harus familiar dengan teknologi dan digital. Jadi kreativitas ini adalah satu hal yang sangat penting ya. Kemudian juga orang tua juga menjadi tantangan tersendiri ternyata ya. Kenapa? Ya, mungkin orang tua juga tidak semuanya juga paham tentang teknologi. Nah, di sini bagaimana guru ya dari sekolah juga harus bisa bekerja sama dengan orang tua ya. Nanti ada beberapa hal yang mungkin harus disepakati diberikan satu kesepakatan bagaimana proses pembelajaran akan dilaksanakan dengan proses pembelajaran jarak jauh ya. Nah, ini beberapa banyak sekali juga terkait dengan inovasi dan juga kurangnya motivasi belajar siswa dan juga hal-hal lain ya. Kemudian mengapa guru harus terus dituntut untuk cakap ataupun juga harus siap dengan segala perubahan ya. Jadi tidak berdiam diri ketika kondisi ini ya sudah pembelajaran tidak dilaksanakan, tidak bisa adik-adik. Tapi kita harus terus bisa berinovasi, meningkatkan kreativitas, harus terus berpikir, harus terus siap untuk bergerak ya menghadapi tantangan apapun itu ya, karena di tangan adik-adik ada satu tanggung jawab ketika adik-adik menjadi guru ya, ada tanggung jawab yang harus adik-adik hantarkan ya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Adik-adik harus tetap walaupun nanti melakukan proses pembelajaran jarak jauh ya, harus bisa mencetak para generasi bangsa yang beriman dan bertakwa. Itu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, berakhlak mulia. Kemudian sehat, berilmu, cakap. Nah, ini ya. Jadi sebelum anak-anak kita latih untuk cakap, gurunya harus cakap dulu nih, harus melek dulu ya, harus terus berprogres. Kemudian juga kreatif. Nah, bagaimana kita mau melahirkan anak-anak yang kreatif kalau kita sendiri tidak kreatif ya. Kemudian juga mandiri. Nah, ini mandiri, ini tujuan pendidikan nasional yang sangat Ibu rasa sangat relevan dengan kondisi saat ini, dan juga kurikulum Merdeka sekarang juga orientasinya lebih besar ke arah sana ya, mandiri. Jadi anak-anak harus bisa dilatih untuk bagaimana belajar secara mandiri. Kemudian juga demokratis. Jadi anak-anak juga harus kita latih ataupun kita cetak menjadi generasi yang memiliki jiwa demokratis. Jadi tidak ego ya. Jadi dia harus paham bahwa kita berada di negara Republik Indonesia yang demokratis. Kemudian juga bertanggung jawab. Nah, ini bagian dari tujuan pendidikan nasional yang harus adik-adik capai sebagai goal dari proses pembelajaran atau proses pendidikan yang adik-adik emban nantinya sebagai seorang guru. Jadi tidak main-main, ini adalah amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi apapun kondisinya, adik-adik harus siap.
ya, harus siap merealisasikan dan mencapai goal tujuan pendidikan nasional ini. Bagaimanapun kreativitasnya, bagaimanapun inovasinya itu diserahkan kepada adik-adik ya sebagai guru. Namun jangan di luar konteks dari apa yang sudah dimuat dalam kurikulum. Kreativitasnya boleh beragam, boleh apa saja ya. Bahkan kita jangan lupa gunakan potensi lingkungan kita. Potensi masyarakat harus dekatkan dengan itu agar anak-anak menjadi pribadi yang lebih terampil ya. Kemudian mengapa kita para guru nih ya, para calon guru ini harus siap dengan perubahan? Karena orang yang berubah itu adalah orang yang siap untuk maju. Orang yang tidak mau berubah, dia stagnan di situ-situ saja, maka dia tidak akan pernah maju, adik-adik ya. Jadi di sini salah satu mungkin motivasi ataupun pesan ibu di sini, adik-adik sebagai calon guru ya, dan insya Allah nanti akan memilih guru sebagai profesi ya, dan profesi ini sangat mulia, harus siap selalu berubah. Ya, jangan nanti ketika mendengar kurikulum berubah terus ini menjadi satu alasan, alah udahlah kita pakai saja kurikulum yang lama. Jangan jadikan itu sebagai alasan, tapi kita kaji. Ya, nanti adik-adik juga akan mempelajari beberapa mata kuliah terkait dengan kurikulum. Jadi kurikulum itu pun harus terus berubah adik-adik secara berkesinambungan ya, secara bahkan kalau dalam konteks sekarang ya, dalam kurikulum sekarang bahkan yang sudah dikaji oleh para pakar, bahkan kurikulum itu bisa berubah dalam waktu yang sangat singkat jika itu memang sesuai dengan kebutuhan siswa ya, di kurikulum Merdeka Belajar saat ini. Baik, namun demikian adik-adik, ada hal yang harus adik-adik pahami dan juga ini menjadi bekal bagi adik-adik ya, bukan hanya sebagai konsep yang dihafalkan, tapi Ibu harap nanti ini bisa menjadi satu pengalaman yang juga bisa direalisasikan atau diimplementasikan ketika adik-adik nanti menjadi seorang guru. Mengapa belajar jarak jauh itu dilakukan? Tentu kalau saat ini kondisi pandemik. Namun nanti ketika adik-adik menjadi guru bukan berarti pembelajaran jarak jauh ini menjadi tidak tidak update lagi, tidak dilakukan. Justru tantangan yang Ibu sudah sampaikan tadi di era industri 4.0 menuju 5.0 ini, bahkan teknologi itu sudah akan menjadi tolak ukur keberhasilan. Jadi tidak terkecuali pada dunia pendidikan. Jadi walaupun adik-adik nanti melakukan pembelajaran jarak jauh, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama sekali, pembelajaran yang dilakukan harus memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Jadi bukan hanya sekedar sharing pengetahuan, ya, tapi pengetahuan itu tidak bermakna bagi anak-anak. Jadi misalnya adik hanya mengajarkan matematika 1 tambah 1 kemudian jadi 2, tetapi tidak ada satu kebermaknaan bagi anak, mungkin bisa dibuat satu contoh misalnya dari implementasi 1 tambah 1 itu jadi 2, ya. Ketika misalnya sapu lidi 1, kemudian punya satu sapu lidi yang lain, kemudian digabungkan menjadi 2, itu menjadi kuat, menjadi kokoh. Kemudian ada sapu lidi yang lain, ada 5 ditambah 5, menjadi lebih kokoh lagi. Jadi itu harus bisa adik-adik kaitkan dengan secara kontekstual dalam pengalaman belajar anak. Jadi dengan demikian, apapun yang adik-adik ajarkan akan menjadi bermakna, bahkan itu akan menjadi kepribadian bagi anak. Jadi guru yang kreatif dia akan mencari ini materi yang saya ajarkan jangan hanya berlingkup kepada pengembangan pengetahuan saja, ya, kecerdasan secara kognitif saja, tapi harus bisa mewadahi atau mengembangkan kecakapan secara attitude-nya, ya, kemudian juga kepribadiannya itu harus bisa dikembangkan. Tadi kan ada juga harus juga diarahkan kepada berakhlak mulia, ya kan? Jadi kemudian juga beriman dan bertakwa. Jadi harus bisa mengarah ke sana. Jadi jangan dibuat dikotomi, ya, dipisahkan antara agama, ya tadi akhlak mulia, akidah mungkin di sini, kemudian juga keterampilan, kecakapan tadi, kemandirian, kreativitas, dan sebagainya. Yang tadi sudah Ibu sampaikan dalam tujuan pendidikan nasional. Kemudian,
Juga adik-adik harus bisa perhatikan bahwa fokus yang kecakapan dalam proses pembelajaran apa yang mau adik-adik capai, kecakapan apa yang mau dilatih itu difokuskan. Jadi jangan materi sendiri, kecakapan yang mau dilatih kan tidak jelas. Jadi itu harus diperhatikan benar-benar dan dipetakan ya. Dituangkan dalam silabus, kemudian juga di dalam RPP dan juga nanti skenario pembelajaran yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga nanti adik-adik ketika mengajar akan lebih tersistem dan jelas apa yang menjadi tolak ukurnya, dan nanti ketika dievaluasi juga akan kita tahu apa keterampilan anak-anak atau kecakapan yang adik-adik harapkan tercapai atau tidak. Tapi kalau adik-adik tadi tidak punya kecakapan apa yang mau diukur, kemudian ketika dievaluasi maka tidak akan kita ketahui apa yang mau kita capai ya. Kemudian juga berikan variasi aktivitas pembelajaran. Adik-adik jangan monoton ya. Misalnya hari ini walaupun kita dengan proses pembelajaran jarak jauh, adik-adik hanya mempertontonkan kepada anak video, kemudian diskusi kecil ya, walaupun anak-anak SD bisa, tetap kita bisa diskusi kecil dengan anak-anak, bertanya gitu, tanya jawab tentang pengalaman mereka terkait dengan materi yang kita ajarkan. Nah, besok jangan lagi video, kita bisa lakukan games, walaupun anak-anak mungkin di rumah ya, tapi bisa dilakukan game-game kecil atau melakukan project-project ya. Bisa materinya sains, bisa minta bantuan orang tua juga untuk melakukan satu project. Atau misalnya terkait dengan pembelajaran seni, maka anak-anak sebelum proses pembelajaran itu bekerja sama dengan orang tua bisa mempersiapkan alat dan bahan ya yang nantinya itu adik-adik sambil mengajarkan ya, mengarahkan anak-anak. Kemudian juga mungkin ada adik-adik demonstrasikan, anak-anak melihat dan mempraktekkan di rumah. Nah, nanti anak-anak akan unjuk kebolehannya ya secara mandiri belajar membuat kreativitas ataupun apapun itu yang adik-adik sudah petakan nanti sebagai satu aktivitas pembelajaran. Maka dengan demikian anak-anak akan termotivasi untuk belajar. Jadi jangan monoton hanya seperti itu saja ya. Anak-anak SD ini adalah anak-anak masa transisi dari TK. Jadi mereka masih cenderung dengan bermain dan mereka tenaganya banyak. Jadi buatlah aktivitas pembelajaran yang banyak bisa menguras energi ataupun tenaga mereka agar melakukan hal-hal positif ya, tentunya dalam proses pembelajaran ini ya. Jadi mereka tidak akan mengusili teman ya. Kalau di rumah tidak bisa mengusili teman, tapi bisa mengusili adik-adiknya mungkin tidak fokus belajar. Karena tenaganya berlebih tapi aktivitas pembelajaran yang diberikan tidak bisa mengakomodir tenaga mereka yang lebih itu. Ya, jadi dalam tatap muka pun seperti itu adik-adik. Jadi makanya beberapa dalam pertemuan perkuliahan Ibu sampaikan bahwa adik-adik harus mengenal kecerdasan masing-masing anak. Ya, dengan demikian adik-adik akan bisa petakan ataupun bisa melakukan proses pembelajaran sesuai dengan pemetaan kecerdasan itu, sehingga akan menghindari kejenuhan pada diri anak ya dalam belajar. Kemudian kita sebagai guru juga jangan hanya memadai apa yang sudah kita lakukan atau proses pembelajaran yang sudah kita lakukan, tidak ada umpan baliknya ya, terus tidak ada hasil dari proses pembelajaran. Itu hal yang sangat harus dihindari. Adik-adik harus pastikan bahwa setiap apapun aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak, produk aktivitas belajarnya harus kita berikan umpan balik. Kenapa? Karena itu adalah salah satu bentuk apresiasi. Misalnya anak sudah membuat satu karya seni, misalnya membuat gambar sesuai dengan kreativitas mereka dari barang bekas, misalnya yang ada di rumah, ya kan, kita berdayakan apa yang ada di rumah, di lingkungan, kemudian nanti mereka pamerkan, ya, mereka tunjukkan kepada kita dan teman-temannya, berikan apresiasi, ya. Apresiasi yang bisa meningkatkan motivasi ya, koreksi yang bisa membuat mereka lebih percaya diri, tapi jangan berikan umpan balik yang itu bisa membuat mereka besok saya tidak akan mau lagi membuat ini. Kenapa? Karena saya tidak dianggap baik, hasil karya saya diremehkan ya. Jadi hal ini sangat harus dihindari adik-adik. Apresiasi itu tidak hanya diberikan, misalnya adik-adik memberikan hadiah,
memberikan barang-barang. Nah, itu sebenarnya boleh diberikan di awal, tapi lama-lama harus ditarik karena apresiasi secara materi biasanya akan memberi dampak yang tidak baik jika diberikan terus berlanjut, tapi juga harus dibarengi dengan apresiasi dalam bentuk verbal, ya, bahkan dengan sikap. Nah, itu juga lebih istilahnya memberikan dampak yang lebih signifikan bagi anak, ya. Misal dengan memberikan tepuk tangan, dengan mengajak teman-teman yang lain, kita berikan tepuk tangan pada teman kita yang sudah menunjukkan kreativitas yang luar biasa, gitu ya. Jadi adik-adik untuk jadi guru SD ini anak-anak kita juga harus bisa lebih cheer up, ya, harus lebih aktif, ya, hampir sama seperti guru TK, ya, tapi ada sedikit perbedaan. Jadi jangan terlalu kaku karena anak-anak ini adalah anak-anak yang butuh guru yang ramah, hangat, dan penuh dengan kasih sayang, ya. Baik, adik-adik, di sini fokus kita adalah bagaimana menjadi guru kreatif walaupun kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, ya. Dan nantinya adik-adik juga harus cakap akan hal ini, ya, harus siap dengan tantangan dunia pendidikan ke depan. Adik-adik harus menjadi guru yang kreatif, guru yang selalu punya ide-ide baru, dan guru yang kreatif ini adik-adik bukan guru yang hanya duduk bertahan dengan apa yang dia punya, ya, duduk di dalam satu kotak kemudian tidak melakukan hal-hal yang bisa mengupgrade kemampuannya, pengetahuannya, dan wawasannya. Tapi guru yang keluar dari kotak kenyamannya, keluar dari zona amannya, guru yang kreatif, guru yang berprestasi, guru yang memiliki reward yang luar biasa dari anak-anaknya itu adalah yang guru yang kalau bisa dikatakan dalam beberapa pelatihan yang pernah Ibu ikuti, ya, para trainer mengatakan bahwa guru yang kreatif adalah guru yang gila dalam tanda kutip, ya, guru yang siap menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan apa yang bisa diberikan esok, ya, untuk anak-anaknya, tapi bukan esok hari, dalam arti kata dia mempersiapkan jauh hari, ya, apa media pembelajarannya, bagaimana sumber belajarnya, bagaimana aktivitas belajarnya, dia sudah setting sedemikian rupa, dia siapkan alat dan bahan itu jauh hari. Jadi bukan besok mau mengajar, hari ini baru disiapkan, atau hari ini mengajar lebih parah lagi, baru disiapkan. Jadi guru yang kreatif itu dia terus melakukan berbagai inovasi dan perubahan, ya. Dan RPP-nya tidak hanya itu saja. Jadi jangan jadikan RPP itu nantinya menjadi RPP apa istilahnya, RPP baku yang tidak bisa berubah. Tidak, kurikulum aja terus berubah, apalagi RPP kita. Lihat juga kecerdasan anak-anak kita, lihat potensi di daerah kita. Juga lihat kearifan lokal yang ada di sekitar, ya, sesuaikan juga dengan kurikulum dan bagaimana potensi lingkungan di sekolah itu bisa menjadi daya dukung ataupun menjadi penunjang akan keberhasilan proses pembelajaran. Jadi kenapa guru dituntut harus kreatif, adik-adik sekalian? Karena guru yang kreatif inilah yang akan melahirkan anak-anak yang produktif, ya. Kalau gurunya tidak kreatif, maka tidak salah dikatakan bahwa dunia pendidikan saat ini lebih banyak mencetak para pengangguran, ya, karena mereka tidak produktif, ya. Bagaimana coba kita lihat anak-anak yang di luar mungkin, ya, di beberapa negara yang maju, ya, dunia pendidikannya sudah sangat baik, ya. Anak SD pun sudah bisa menghasilkan satu produk, ya, berinovasi walaupun dari hal-hal yang sederhana. Bahkan adik-adik bisa mungkin juga melihat, ya, bahwa di negara-negara lain juga anak-anak bisa membuat satu karya yang juga bermanfaat bagi masyarakat, semisal mereka bisa membuat games ataupun bisa membuat satu aplikasi, ya. Baik adik-adik, kita akan lanjutkan perkuliahan kita di sesi kedua setelah jeda iklan berikut ini. Universitas Ubudiya Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV.
Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Umudia Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Mutia Paradiba STRKEP MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, Faradila Safitri SSTMKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Nuzulul Rahmi SSTMKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan, Ulfa Husnadira SSTMKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak, Sahbainur Rezeki SSTMKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi, Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit, Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data, Mahendar Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1, Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web, Zaufi Ardian Eskom Meng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi, Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce, Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming, Raudatun Nuzul ZA SSTMKes dengan mata kuliah Askap Neonatus, Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB On TV channel 57 UHF setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Umudia Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB On TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB On TV dan dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia. Oke, baik adik-adik, bertemu lagi dengan saya Ibu Herawati SPD SPDMA pada mata kuliah Profesi Keguruan ya, untuk para mahasiswa Universitas Umudia Indonesia, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik adik-adik, tadi kita sudah berbicara mengapa kita perlu menjadi guru yang kreatif, karena dengan menjadi guru yang kreatif maka kita akan menghasilkan anak-anak atau generasi bangsa yang produktif. Jadi ketika mereka nanti ya, ini kan tahap pendidikan dasar, mereka akan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama, atas, dan perguruan tinggi. Jadi sangat menentukan. Jadi pendidikan dasar ini adalah fondasi. Ketika adik-adik bisa menciptakan satu proses pembelajaran yang kreatif, maka anak-anak akan punya satu bekal ataupun fondasi yang kuat agar mereka terus memiliki daya imajinasi, kemudian juga senantiasa produktif, ya, jauh dari kata tercetak menjadi generasi yang ya stagnan, kaku, dan ada yang mengatakan menjadi generasi robot, ya, yang hanya diciptakan ibarat para buruh seperti itu. Jadi tapi bagaimana caranya anak-anak harus nantinya bisa menjadi para generasi bangsa yang mampu menciptakan lapangan kerja, mempunyai daya kreativitas yang tinggi, sehingga tidak terfokus pada satu titik, ya mungkin ingin bekerja pada satu tempat saja, ya,
tapi mungkin dia bisa mengambil pengalaman di sana, namun nantinya bisa mengembangkan, membuka lapangan kerja sehingga nantinya akan terbentuklah ya para generasi bangsa atau pengusaha-pengusaha yang handal ya. Ya, maka dari itu pembelajaran yang kita ciptakan harus sesuai dengan poison dari masing-masing anak, sesuai kecerdasannya. Dengan demikian dia akan menjadi pribadi-pribadi yang cakap. Baik adik-adik, apa yang harus kita lakukan sebagai guru nih ya, agar proses pembelajaran walaupun di era teknologi sekarang ya, dan juga dipengaruhi oleh era pandemi saat ini, dengan proses pembelajaran yang dituntut kita harus melek dan cakap dengan teknologi. Ada yang pertama sekali harus kita persiapkan sebagai guru, kita harus menyusun strategi pembelajaran. Ya, harus kita susun dulu strategi pembelajaran apa nih ya yang akan saya gunakan ketika kita mau mengajar ya. Untuk itu kita harus tahu dulu tujuan belajarnya apa ya, bukti belajarnya apa, kemudian kriteria yang diharapkan dari anak apa, kemudian aktivitas belajarnya seperti apa ya. Dengan demikian baru kita bisa buat atau kita set strategi pembelajaran yang akan kita pilih ya. Dengan demikian adik-adik nantinya akan jelas bagaimana proses pembelajarannya ya. Kemudian dalam adik-adik nanti membuat satu strategi, runutkan juga instruksinya harus jelas ya. Ketika aktivitas pembelajaran apa yang harus dilakukan siswa di awal ya pada saat opening ya, kemudian nanti aktivitasnya apa, pada saat closing apa. Jadi ada semacam skenario pembelajaran ya dari strategi pembelajaran yang adik-adik pilih. Kenapa adik-adik? Itu semua harus jelas dan juga tersistem, karena dengan demikian anak-anak akan termotivasi untuk belajar. Tapi kalau sebentar ya anak-anak, gurunya bingung ya karena tidak tersistem tadi, tidak dibuat instruksinya secara runut, maka anak-anak juga menjadi bingung. Besok dia malas untuk ikuti lagi pembelajaran ya. Ya, itu yang pertama. Tetapkan dulu strategi pembelajaran sesuai dengan tujuan, apa yang mau dihasilkan atau bukti belajarnya nanti apa, produk belajarnya apa, produk aktivitas belajarnya apa, kriteria yang diharapkan apa untuk anak, kemudian aktivitas belajarnya bagaimana. Ya, itu bagian dari strategi pembelajaran yang nantinya akan memberikan dampak terhadap proses pembelajaran yang signifikan dan kreatif ya. Kemudian yang kedua, karena ini terkait dengan pembelajaran jarak jauh, adik-adik harus bisa bekerja sama dengan orang tua dan siswa kita. Ya, teknologi apa yang mau digunakan? Maka kalau misalnya dalam pembelajaran sekarang, mau menggunakan aplikasi misalnya Meet, Google Meet, apakah mau gunakan Google Classroom, apakah mau gunakan Zoom, ataupun aplikasi-aplikasi Meet yang ya, tidak tertutup. Tapi pastikan adik-adik itu yang bisa digunakan dan mudah digunakan oleh siswa dan orang tua. Jadi jangan kita karena kita merasa kita bisa untuk teknologi yang lebih canggih, maka kita tidak perhatikan siswa dan orang tua. Tidak bisa, karena orang tua ini adalah partner kita dan siswa juga sebagai objek belajar yang harus terfasilitasi. Ya, pastikan itu yang memudahkan siswa dan juga orang tua. Dan sehingga dengan demikian maka efektivitas belajar akan meningkatkan kualitas hasil dari proses pembelajaran kita. Adik-adik, ketika adik-adik menyusun RPP, tadi juga harus perhatikan ya, salah satu strateginya, susun juga RPP, sesuaikan strategi pembelajaran, kemudian gunakan teknologi yang memudahkan anak dan orang tua, ya itu yang harus adik-adik perhatikan. Ada 2 item tadi, strategi pembelajaran, kemudian pilih teknologi yang memudahkan ya. Yang ketiga, agar adik-adik bisa menciptakan proses pembelajaran yang kreatif pada masa ini ya, pada masa pandemi ini ataupun nanti dalam melakukan pembelajaran jarak jauh, yaitu dengan mensosialisasikan proses pembelajaran ya. Jadi ada baiknya adik-adik dengan pihak sekolah yang pertama sekali lakukan satu diskusi ataupun musyawarah bagaimana teknis proses pembelajaran ingin dilakukan.
Dan nantinya adik-adik juga bisa lakukan sosialisasi, ya mungkin untuk tahap awal adik-adik lakukan dulu di sekolah dengan para guru, ya, yang sama juga wali kelas yang lain, dan juga diikut sertakan juga kepala sekolah. Kemudian juga nantinya disosialisasikan, dilanjutkan dengan sosialisasi dengan orang tua dan murid. Karena kalau ujuk-ujuk kita langsung melakukan proses pembelajaran tanpa orang tua dan murid tahu, maka ya yang tahu hanya guru saja, maka siswa dan orang tua akan kewalahan dalam mengikuti proses pembelajaran jarak jauh, ya. Dan juga adik-adik harus bisa nantinya dalam proses pembelajaran jarak jauh ini sepakati dengan orang tua juga, ataupun adik-adik berikan jadwal belajar, jadwal pembelajaran yang jelas. Kemudian kriterianya yang diharapkan untuk anak-anak itu seperti apa. Kemudian juga aktivitas belajarnya, ya, itu harus bisa kita berikan gambaran kepada orang tua. Mungkin akan lebih bagus ketika adik-adik bisa memberikan kalau misalnya ada semacam modul, ya, atau LKS yang bisa dipelajari dulu oleh orang tua sebelum proses pembelajaran, itu lebih baik, ya. Kemudian jangan lupa untuk poin keempat ini. Tadi sudah strategi pembelajaran, teknologi yang mau digunakan, kemudian sosialisasi juga proses pembelajaran jarak jauh seperti apa yang mau kita lakukan, ya, dengan beberapa kriteria yang sudah Ibu sebutkan tadi. Juga poin keempat, hal yang sangat penting, monitoring proses belajar. Jadi jangan sudah melakukan proses belajar adik-adik tidak memonitor, ya, tidak mengecek, ya. Dan adik-adik harus kadang-kadang untuk memonitor ini kita harus menyediakan waktu yang lebih, bahkan di luar dari jam kewajiban kita sebagai guru di sekolah, ya. Kalau boleh Ibu katakan juga, guru yang dicintai oleh muridnya adalah guru yang memberikan empati dan simpati lebih kepada siswanya. Walau mungkin di awal anak-anak akan memahami ini guru saya cerewet sekali, sering sekali ditanya, ya. Nah, jadi sering kali ikut campur urusan saya. Nah, tapi lambat laun ketika adik-adik menunjukkan simpati, empati, kemudian juga menggiring ke arah yang menunjukkan bahwa adik-adik itu adalah menunjukkan kasih sayang dan kepedulian terhadap mereka, suatu saat insya Allah mereka akan pahami bahwa adik-adik adalah sebagai guru yang penuh kasih sayang, yang memang seharusnya seperti itu. Karena boleh dikatakan bahwa guru seperti materi yang sudah kita pelajari pada awal pertemuan kita pada mata kuliah ini, bagaimana etika guru, salah satunya adalah guru harus menunjukkan kasih sayang, ya, ramah dan berempati serta bersimpati kepada anak-anaknya. Jadi jangan jadi guru yang kaku. Ini kalau anak SD dikakuin, ya, belajarnya kaku, standar begitu saja, maka besok bisa jadi anak-anak tidak akan pergi ke sekolah, ya. Apalagi nih proses pembelajaran kalau dilakukan jarak jauh, ini akan lebih dahsyat lagi dampaknya, ya. Bahkan tidak kita bilang mahasiswa pun ada yang merindukan kapan perkuliahan tatap muka, ya, mungkin adik-adik sendiri juga merasakan, ya, segera kita laksanakan, ya, karena merasa belum nyaman dengan proses perkuliahan jarak jauh ini. Namun demikian kita harus terus berprogres, harus berinovasi, juga termasuk Ibu juga terus melakukan berbagai upaya bagaimana caranya agar proses pembelajaran jarak jauh ini menjadi seperti layaknya proses pertemuan tatap muka, ya. Namun mungkin karena kondisi saat ini baru saja, ya, dirasakan oleh para guru, maka para guru mungkin masih banyak melakukan perbaikan dari beberapa sisi yang tadinya juga dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti mungkin teknologi, sinyal, ya kan, kuota tadi, kreativitas, ya kan, dan juga motivasi belajar siswa karena belum terbiasa. Nah, namun adik-adik di sini harus sudah siap nih, ya. Maka kenapa Ibu berikan materi ini, adik-adik juga harus siap. Mungkin nanti ketika adik-adik sudah menjadi guru, tantangannya akan menjadi lebih besar, ya.
teknologi yang digunakan akan menjadi lebih canggih. Maka adik-adik sekarang nih harus lebih cakap untuk hal itu, harus terus banyak belajar di samping dari konsep dan materi pendidikan itu terus berubah adik-adik. Ya, jangan nafikan atau cukupkan dengan apa yang adik-adik peroleh nantinya ketika sudah menjadi sarjana. Harus terus berproses dan belajar. Selanjutnya yang kelima, adik-adik harus melakukan refleksi, yaitu perbaikan. Ya, kita harus siap untuk merevisi, harus siap untuk berubah tadi. Jadi jangan hanya begitu-begitu saja, stagnan, monoton ya. Jadi apa yang harus kita perbaiki? Proses pembelajarannya dan juga capaiannya ya. Nah, kita lihat nih, mungkin apa yang sudah kita berikan dalam proses pembelajaran ternyata tidak dipahami anak. Maka kita harus perbaiki bagaimana proses pembelajaran yang bisa dipahami oleh anak dengan baik. Kemudian capaian belajarnya, kita berharap anak-anak akan membuat satu produk, ya, tetapi ternyata produk itu tidak sesuai yang kita harapkan, ya. Namun kita juga bisa melihat sesuai dengan kemampuan anak, ya. Namun demikian, semakin hari kita berharap semakin menghasilkan capaian belajar yang lebih baik dan berprogres. Yang pasti adik-adik jangan pernah luangkan waktu ya di setiap kali akhir proses pembelajaran untuk membantu para siswa kita untuk melakukan pengecekan ya apakah proses pembelajaran kita sudah baik, kemudian capaian pembelajaran sudah baik ya. Jangan menjadi guru yang anti kritik, ini tidak baik ya. Ataupun guru yang tidak mau memperbaiki diri ya dalam proses pembelajaran, karena ini akan berpengaruh pada kualitas pendidikan kita. Baik, adik-adik, praktik dan kebiasaan pembelajaran dalam pendidikan jarak jauh biasanya sering sekali lebih banyak kepada memberikan tugas-tugas. Kadang-kadang yang mengerjakan tugas malah orang tuanya. Nah, ibu banyak dengar nih, para orang tua mengeluh ke ibu ya. Ya, karena ibu dulu juga pernah menjadi guru, jadi sudah punya beberapa partner dari orang tua, jadi selama ini curhat gitu. Ini banyak guru yang memberikan tugas-tugas nih Bu, ya. Jadi akhirnya yang mengerjakan tugas bukan anak-anak saya, tapi saya. Jadi akhirnya yang belajar siapa? Orang tua. Nah, bagaimana caranya? Kita guru harus bisa menciptakan ya suatu aktivitas belajar yang tidak nantinya membuat akhirnya orang tua yang belajar, bukan anak ya. Orang tua yang seharusnya mereka bekerja, akhirnya sibuk mendampingi anak untuk belajar 24 jam juga hal yang tidak baik ya kan? Karena orang tua juga harus mencari nafkah misalnya atau mengurus hal lain. Namun demikian dengan masa pandemi ini dan juga mungkin dengan proses pembelajaran jarak jauh ini, tentunya guru dan sekolah juga orang tua mempunyai hubungan yang lebih baik ya, karena pusat pendidikan itu harus berjalan dimanapun, yaitu keluarga, orang tua di sana, kemudian sekolah dan juga lingkungan masyarakat itu harus sebenarnya bersinergi. Kalau tidak saling mendukung satu sama lainnya, maka sangat akan berdampak pada hasil pendidikan ya. Proses capaian pembelajaran itu akan kurang maksimal. Misal adik-adik di sekolah mengajarkan anak-anak untuk tidak makan sambil berdiri. Kita jelaskan, ya kan? Kita jelaskan secara ilmiahnya bahwa kenapa tidak boleh makan sambil berdiri misalnya. Bahwa di organ tubuh kita ketika berdiri itu ada katup yang tertutup atau saringan atau filter yang tertutup. Jadi diminta untuk duduk agar katup itu terbuka ya, sesuai dengan hadis Rasulullah ya. La yashrabanna ahadukum qa'iman ya, tidak dibenarkan atau dilarang minum sambil berdiri. Ya. Minum saja tidak boleh apalagi makan. Mungkin itu kita ajarkan kepada anak-anak di sekolah. Namun ketika di rumah orang tua makan sambil berdiri misalnya, pakai tangan kiri. Maka hal ini akan menjadi kebingungan pada diri anak. Nah, tentunya di sini ketiga aspek tadi, tiga komponen pusat pendidikan tadi harus saling berkesinambungan. Juga masyarakat memberi pengaruh.
Misal kita melarang anak-anak untuk merokok, ya kan? Memberitahu bahwa ada zat yang berbahaya, zat adiktif yang berbahaya, nikotin di dalam rokok itu, yang bisa menyebabkan kecanduan, ya, yang berbahaya bagi kesehatan. Namun kita lihat di keluarga ayahnya perokok berat, di masyarakat juga menjual rokok dan juga menunjukkan bahwa masyarakatnya dominan merokok. Maka ini akan membuat kebingungan pada anak. Kita melarang di sekolah untuk kesehatan dan kebaikan si anak, baik secara kesehatan maupun ekonomi, ya. Nah, tapi di lingkungan keluarga dan masyarakat justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Ini akan menjadi kebingungan pada diri anak sehingga dia akan melihat mana nih lingkungan ataupun komponen pendidikan yang lebih memberikan pengaruh dominan. Maka dia akan ikuti itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini harus bisa adik-adik sinergikan. Jadi manfaatkan. Di pusat pendidikan itu harus adik-adik nantinya kolaborasi, ya, berkolaborasi dengan baik. Jangan pernah adik-adik nafikan juga nanti dengan sekolah, peran masyarakat itu sangat penting. Maka rangkul masyarakat yang ada di sekitar sekolah, ya, dan juga di sekitar anak, ya, untuk bisa mendukung apa yang menjadi target dan capaian belajar yang kita ingin capai. Baik, adik-adik, mungkin hanya itu materi untuk hari ini. Masih ada waktu, Ibu berikan kesempatan untuk bertanya, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Yusra, Bu. Ya, Ibu lihat Yusra. Iya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusra Meduri dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sebudia Indonesia. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Ibu Herawati dalam proses ya, suaranya kurang terdengar. Mungkin Yusra bisa tuliskan di chat room saja. Ya. Iya, boleh. Pertanyaannya bisa dituliskan di chat room saja. Ya. Boleh, Bu. Dan juga untuk yang lainnya dipersilakan untuk pertanyaan selain Yusra. Jika ada yang bertanya, silakan dituliskan di chat room. Nanti akan Ibu bacakan dan sekaligus dijawab. Ya, sembari menunggu Yusra menuliskan pertanyaan, mungkin di sini untuk adik-adik yang lain turut merasakan bagaimana dampak dari pandemi ini, ya. Ya, termasuk kita mungkin dalam perkuliahan. Namun alhamdulillah kita sudah terbiasa dengan proses pembelajaran jarak jauh, ya, e-learning, dengan berbagai hal. Baik, ini Ibu lihat sudah ada di chat room. Dalam proses pembelajaran tentunya orang tua memiliki peran penting. Kita guru dan orang tua harus bisa bekerja sama dalam proses belajar jarak jauh. Bagaimana teknik komunikasi dengan orang tua murid agar bisa ikut mendukung proses pembelajaran jarak jauh? Baik, adik-adik. Hal yang harus adik-adik pahami dan perhatikan, ya. Mungkin adik-adik sudah belajar juga dalam mata kuliah psikologi, ya, dan juga hal terkait lainnya, ya, pembelajaran yang terkait, bahwa adik-adik harus kenali dulu karakter orang tua, ya. Juga lihat momen-momen yang tepat, ya, ketika kita buat semacam diskusi, ya, bisa gunakan media
Google Meet ini untuk melakukan diskusi dengan orang tua ya sebelum proses pembelajaran di awal semester. Adik-adik bisa kumpulkan orang tua. Tadi kan kita awali dengan melakukan diskusi di sekolah dengan para guru dan pihak-pihak sekolah yang lain ya terkait bagaimana merancang proses pembelajaran ini. Kemudian setelah itu sosialisasi dengan orang tua. Tadi kan sudah kita sampaikan, sudah Ibu sampaikan terkait dengan adanya poin penting yang pertama yaitu yang sangat utama yaitu adanya sosialisasi dengan orang tua bagaimana proses pembelajaran. Maka untuk komunikasi itu akan lebih baik kita lakukan pada saat sosialisasi. Ya, kemudian juga bisa kita lakukan secara intens. Ketika misalnya ada orang tua mengalami kendala dalam proses pembelajaran, misalnya terkait dengan teknologi, ya nggak bisa nih, aduh Bu, bagaimana nih? Nah, ada juga nih orang tua yang mengeluhkan. Saya Bu, jangankan mau membantu anak saya untuk proses pembelajaran menggunakan Google Meet ataupun Zoom, ya HP pun saya tak punya Android ya yang memfasilitasi aplikasi itu. Kemudian saya juga nggak tahu nih bagaimana kalaupun saya beli saya nggak tahu cara memakainya. Nah hal ini juga harus dipahami oleh guru dan pihak sekolah. Bagaimana caranya? Ya ini tentu harus dilatih sebelum itu. Ya kan? Nggak mungkin bisa akan dilakukan proses pembelajaran seperti ini. Kalau seandainya fasilitas pun menjadi salah satu kendala. Nah ini harus difikirkan oleh guru dan pihak sekolah juga. Nah makanya mungkin ada sekolah-sekolah yang mengambil inisiatif tetap ada pertemuan tatap muka di sebagian sekolah dikhususkan bagi anak-anak yang tadinya orang tua mempunyai keterbatasan ekonomi ataupun punya masalah dalam kecakapan teknologi. Maka mungkin di sana juga dilatih dulu, jika kemudian setelah itu baru dilepaskan menggunakan proses pembelajaran jarak jauh. Ya. Kemudian tentunya adik-adik apapun yang adik-adik ingin capai dalam proses pembelajaran, setiap kali dalam aktivitas itu komunikasikan dengan orang tua, ya. Lakukan dulu komunikasi sebelumnya, ya, bisa per minggu misalnya, per pekan, ya. Yang seperti Ibu katakan tadi, kalau ada modul ataupun semacam LKS boleh diberikan, ya, lembar modul yang harus dikerjakan anak-anak. Jadi setidaknya nanti orang tua sudah punya gambaran. Ketika anak dalam proses pembelajaran, sebelumnya anak-anak sudah mempelajari seperti anak-anak dulu punya buku cetak sebelumnya. Ya, jadi dengan demikian pembelajaran tidak hanya mendengarkan ceramah guru tanpa ada panduan, ya, buat semacam panduan, ya. Jadi nanti ketika proses pembelajaran adik-adik hanya mengembangkan apa yang sudah dibuat dalam buku panduan dan media yang adik-adik tampilkan kepada anak. Mungkin ada lagi selain Yusra? Ya, yang pasti Yusra untuk komunikasi dengan orang tua yang pada dasarnya bukan hanya karena belajar jarak jauh kita harus komunikasi dengan orang tua, ya. Sebenarnya untuk melihat progres perkembangan belajar anak, kemudian juga memastikan anak itu juga terfasilitasi belajar di rumah, guru juga harus terus menjalin komunikasi dengan orang tua. Jadi dengan belajar jarak jauh ini sebenarnya orang tua dengan guru itu menjadi lebih mesra, ya, hubungannya, ya, menjadi lebih dekat, menjadi lebih banyak komunikasi, karena sebenarnya komunikasi itulah yang biasanya lebih mendekatkan atau mengikat, ya, sehingga saling mengenal satu sama lain. Jadi nanti orang tua pun bisa mengungkapkan ataupun menyampaikan apa saja yang menjadi masalah si anak, sehingga guru bisa membantu. Begitu juga guru dengan komunikasi yang baik ketika punya kendala dengan anak, dibantu juga di rumah, seperti itu. Jadi kalau antara guru dan orang tua tidak ada komunikasi, maka akan menjadi tantangan tersendiri.
Jadi jangan orang tua merasa oh anak saya sudah baik ketika misalnya diberikan kepada satu sekolah kemudian ternyata anaknya ada perubahan. Nah, kenapa anak saya yang tadi baik-baik saja ketika pulang sekolah kok jadi berubah? Nah, begitu juga sebaliknya. Guru merasa apa yang saya sudah ajarkan itu sudah sangat baik. Kemudian ketika ada koreksi dari orang tua, mungkin merasa tidak terima. Jadi kita harus berkolaborasi dan bersinergi satu sama lainnya. Apakah guru, apakah orang tua harus siap dikoreksi, harus siap membenahi diri, ya. Seperti tadi contoh-contoh kecil yang Ibu sampaikan, misal materi terkait dengan makan sambil berdiri tadi, itu kan bisa masuk ke dalam sains, juga masuk dalam pembelajaran akhlak, ya, pembelajaran agama Islam, ya, terus pembelajaran yang lainnya, IPS juga bisa masuk. Bahkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia juga masuk. Jadi pembelajaran di SD itu terpadu, adik-adik, tidak terpisahkan satu sama lainnya, terintegrasi, ya. Jadi semua materi pembelajaran itu saling bisa kita kaitkan dalam semua proses pembelajaran atau bidang studi, ya. Jadi jangan dipisahkan. Baik, adik-adik, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita padai perkuliahan kita pada hari ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada tatap muka selanjutnya. Demikian saja. Dan untuk adik-adik dan para pemirsa di rumah, jangan pernah lupa saksikan terus program e-learning di UBON TV Universitas Budaya Indonesia setiap hari, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube UBON TV, dan juga saksikan terus berbagai program menarik di UBON TV channel 57 UHF. Sekian dari saya, Ibu Herawati SPD SPDMA, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Muhammadiyah Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Muhammadiyah Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan